Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, jadi gue akan jelaskan dulu ya rumus if itu untuk apa. Nah, rumus if itu digunakan untuk membuat sebuah nilai ya, atau menghasilkan sebuah nilai berdasarkan sebuah pernyataan yang mau lu uji. Jadi misalkan contoh di sini nanti kita akan membahas kalau misalkan harga jualnya di atas modal maka dia untung gitu ya. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama adalah pernyataan apa yang mau lu uji ya. Bisa lebih besar dari sekian, lebih kecil dari sekian, sama dengan ini, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai apa yang akan lu berikan atau yang lu minta Excel hasilkan kalau misalkan pernyataan tadi terbukti. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah nilai apa yang akan dihasilkan jika pernyataan tadi tidak terbukti. Nah, jadi rumus if itu harus memenuhi 3 komponen ini. Gitu. Oke. Nah, di sini gue udah punya file latihannya ya. Jadi yang pertama kita akan membahas penggunaan if tunggal atau if single gitu ya. Kenapa dinamakan single? Karena tidak perlu kita modifikasi lebih lanjut. Oke. Yang pertama adalah di sini kita punya ini mungkin kurang lebih ya kayak apa ya? Kayak laporan produk gitu ya, laporan produk. Kemudian kita mau melihat nih sebenarnya kita untung atau rugi sih gitu. Kemudian nanti kita akan belajar gimana caranya memberikan status secara otomatis, apakah statusnya butuh restock atau statusnya aman dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang pertama, kita udah punya keterangannya di bawah, gitu. Nah, kita mau memberikan nilai atau memberikan label apakah kita itu untung atau rugi dari masing-masing barang yang ada di sini. Ya, ada barang 1 sampai barang 10. Nah, kita mau memberikan status atau mau memberikan value untung atau rugi berdasarkan apa? Berdasarkan informasi di mana kalau ternyata harga jual ada di kolom E ya, itu lebih besar dari modal, maka kita mau memberikan nilai untung untuk barang tersebut. Sedangkan jika harga jualnya itu kurang dari atau sama dengan modal, maka kita bilang rugi. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memberikan nilai ini secara otomatis? Ya karena video ini ngebahas rumus if, kalian udah tahu ya jawabannya adalah dengan menggunakan rumus if. Gitu. Nah, gimana cara menggunakan rumus if? Jadi kita langsung coba aja ya. Sama dengan if, simple banget rumusnya sama dengan if, buka kurung. Nah, kemudian komponen pertama yang tadi gue bilang adalah pernyataan apa yang mau kalian uji. Nah, di sini adalah harga jual lebih dari modal, maka dia untung. Jadi harga jual lebih dari modal. Artinya jika E5 harga jual ya untuk di baris ini, di baris 3 adalah bukan E5, E3 lebih dari D3. Nah, jika E3 lebih dari D3, maka di sini gue lanjutkan dengan komponen berikutnya, yaitu dengan memberikan nilai jika pernyataan tadi terbukti. Ya, kalau di rumus gue pakai koma. Ikutin di rumus kalian mintanya apa ya. Di sini bisa dilihat ya, dia mintanya koma atau titik koma. Kalau dia minta titik koma, pakai titik koma. Kalau di gua pakainya koma. Jadi gua lanjutin pakai koma. Jika E3 lebih dari D3 atau artinya jika harga jual lebih tinggi dari modal, maka kita ingin memberikan nilai atau value untung. Nah, untung karena sebuah teks maka kita harus ketikkan dalam tanda kutip ya. Untung seperti ini. Nah, jangan lupa tanda kutip ya, tanda petik 2, bukan tanda petik 1 diketik 2 kali. Untung. Nah, koma, apa? Value if false ya, atau nilai jika pernyataan tadi tidak terbukti. Yaitu, tanda kutip, rugi, tanda kutip, jangan lupa tutup kurung. Nah, jadi cara bacanya adalah, jika harga jual atau E3 lebih dari D3, maka tampilkan untung, jika tidak, tampilkan rugi. Simple banget. Selama lu tahu masing-masing komponen di dalam rumus if itu tuh artinya apa, sebenarnya gampang banget menggunakan rumus if. Ya, jadi lo harus yakin lo pasti bisa menggunakan rumus if. Ini rumus yang sangat penting menurut gue di dalam Excel karena bisa digunakan untuk banyak hal dan nanti akan kita bahas di video ini. Gitu ya. Kalau udah di enter, nah lihat ya rugi. Kenapa rugi? Karena ternyata harganya lebih kecil dari modalnya. Gitu. Dan untuk yang bawah kita nggak perlu ketik lagi satu-satu, tapi kita cukup ketik atau klik 2 kali di kotak kecil di kanan bawah. Nah, udah jadi ya. Ini untung karena harganya lebih tinggi dari modal, ini juga untung 99.000 lebih tinggi dari 88.000 dan seterusnya. Oke, yang pertama udah selesai ya. Tadi adalah penggunaan if single untuk membandingkan kedua dua sel gitu ya. Nah, berikutnya di scanner yang kedua kita mau memberikan status stok. Ya, di sini ada keterangan jika stok di bawah 60 pieces harus restock. Sedangkan jika stoknya sama atau di atas 60 maka stoknya aman. Nah, kita mau memberikan status aman atau restock itu berdasarkan informasi yang ada di kolom F nih. Nah, gitu
Gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita coba bareng-bareng. Sama dengan if jika F3 kurang dari 60, maka tampilkan restock. Jika tidak, tampilkan aman. Nah ya, jadi lo belajar mengetikkan rumus if dengan mendengarkan yang tadi barusan gue sampaikan. Ya, jadi cara bacanya adalah jika F3 kurang dari 60, F3 mewakili apa nih? Stok ya, stok barang pertama gitu. Jika F3 kurang dari 60, maka tampilkan restock. Jika tidak, tampilkan aman. Kalau udah di enter, udah jadi. Tinggal double klik lagi, ke copy ke bawah otomatis, ya kan? Lanjut, yang terakhir di bagian ini. Nah, ini gue mau memberikan satu tips ya untuk kalian menggunakan rumus if. Itu bisa loh dengan mengacu pada sebuah sel. Baik untuk kriterianya ya ataupun juga value-nya. Nah, jadi kita coba aja langsung. Di sini kita mau memberikan status murah atau mahal berdasarkan harga jual dari barang tersebut. Dan kita punya kriteria nih. Murah kalau dia di bawah 50.000, sedangkan mahal jika lebih besar atau sama dengan 50.000. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Kalau manual kan kayak gini ya, sama dengan if buka kurung harganya berapa kurang dari 50.000, maka dia murah. Ya kan? Jika tidak, maka dia mahal. Kayak gini kan? Mahal. Nah, ini kan, terus double klik, jadi. Tapi kan itu cara yang ibaratnya biasa aja. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kriteria murah dan mahal kalian itu berubah? Bukan 50.000, tapi 60.000. Nah, yang dilakukan adalah kalian butuh melakukan atau mengubah rumusnya secara manual. Nah, ini makanya gue pengen kasih tahu, sebetulnya ada penggunaan rumus if yang bisa lebih efisien lagi. Ya, dimana kita menggunakan namanya itu cell reference. Jadi rumusnya itu mereferensi atau mengacu pada sebuah sel. Jadi cara menggunakannya adalah sama dengan if buka kurung jika E3 ya, jika E3 kurang dari, atau gini deh, gua hapus dulu sorry, karena kita mesti memberikan juga namanya ya, namanya apa gitu. Kalau misalkan dia 50.000, maka kita mau menampilkan murah. Jika di atas atau sama dengan 50.000, kita mau menampilkan mahal. Jadi kita bikin dulu nih value-nya. Ya, value-nya. Nanti kita bisa bikin otomatis di sini. Ya, jadi ulang lagi. Cara menggunakan rumus if yang lebih efisien dengan menggunakan cell reference adalah sama dengan if buka kurung jika apa ini tadi ya, harganya ya. Jika harganya lebih rendah dari 50.000. Nah, tapi 50.000 ini jangan diketik manual, tetapi kalian klik sel ini, C18. Nah, jika E3-nya kurang dari nilai yang ada di sel C18, dan karena mau kita copy ke bawah rumusnya, jangan lupa dikunci dulu dengan menekan F4 atau FN F4. Sehingga C18-nya jadi ada dolarnya seperti ini. Nah, itu artinya sudah sudah terkunci. Jadi nanti bisa kita copy rumusnya dengan mudah ke bawah. Ya, kalau udah, koma, lanjutkan rumusnya. Jadi jika E3 kurang dari C18 yang nilainya 50.000, maka tampilkan murah. Ya nggak? Ini juga dikunci ya, tekan F4 supaya dia terkunci, nggak bergeser. Jika tidak, tampilkan mahal. Dikunci juga. Tutup kurung. Nah, jadi cara bacanya adalah jika E3 kurang dari C18 50.000, maka tampilkan D18 murah. Jika tidak, tampilkan D19 yaitu mahal. Gitu. Kalau udah di enter, double klik. Udah jadi. Nah, apa benefitnya dengan menggunakan rumus if yang seperti ini? Benefitnya adalah kalau misalkan kriteria kalian berubah, ya, oh ternyata murah itu bukan kurang dari 50.000, tapi kurang dari 70.000 misalkan, ya. Tinggal kalian ganti aja nih sel yang tadi kalian pakai. Kita ganti jadi 70.000. Perhatikan yang ketika gue enter, maka ini kolom I-nya pasti akan berubah. Tuh, ya, ada yang berubah tadi ya. Karena dia mengacu pada 70.000 ini. Sel yang berisi 70.000 ini. Jadi kalau value di sel itu kita ubah, maka dia juga akan ikut berubah. Gitu, ya. Dan juga misalkan kalian mau mengubah labelnya, bukan cuma murah atau mahal, tapi misalkan murah sekali, mahal sekali. Nah, ini ketika kalian ubah sel yang kalian pakai di rumus tadi, dia juga akan langsung mengubah nilainya secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi di
disesuaikan ya, atau diubah rumusnya secara manual, satu-satu baru di copy gitu, karena nanti bisa jadi lama gitu ya. Jadi kalian bisa pakai cara ini kalau misalkan nanti kemungkinan ada kebutuhan buat mengubah ya, baik itu kriterianya ataupun nilai yang mau ditampilkan jika rumus if-nya benar atau salah.